Iza marartum biriyadil jannati, apabila kalian melewati teman-teman surga, farta'u, bergabunglah bersama mereka. Para sahabat bertanya, ma biriyadil jannati ya Rasulullah, wa qala Rasulullah, para sahabat bertanya, apakah itu ya teman-teman surga ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, wa qala Rasulullah hilakul zikri, bahwasanya teman-teman surga itu adalah majelis-majelis ilmu. Bapak Ibu sekalian, bahwasanya apabila kita rajin dalam majelis ilmu, maka ini juga termasuk daripada kita adalah seorang penuntut yang nantinya langkah kaki kita ini akan diperingan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meringankan langkahnya menuju ke majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan jalannya untuk menuju ke surga. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwasanya ilmu ini sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan kita. Karena itu kita sebagai orang tua, bahwasanya jangan pernah hanya kita meninggalkan harta kepada anak-anak kita. Boleh kita meninggalkan banyak harta, tapi jangan sampai kita meninggalkan mereka kosong dengan ilmu. Jadi kalau kita memberikan harta, meninggalkan harta pada mereka, mereka akan sibuk dengan harta-hartanya. Jangankan untuk sholat, mendoakan kita juga mungkin itu tidak akan pernah. Karena apa? Karena mereka sibuk dengan harta atau menjaga hartanya. Akan tetapi apabila kita meninggalkan ilmu kepada mereka, maka insya Allah ilmu itu yang akan menjaga mereka. Dan insya Allah dengan ilmu itu termasuk daripada anak-anak yang soleh yang nantinya yang akan banyak mendoakan kita. Pertama Allah yang berbahagia, bahwasanya apabila kita setelah meninggal dunia, tidak ada amalan yang bisa sampai kepada kita kecuali 3 perkara. Idza mata'al bani Adam qata'u amaluhu illa min salasin. Apabila yang namanya Bani Adam sudah meninggal dunia, maka qata'u amaluhu illa min salasin, terputuslah segala amalan-amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini adalah hamba Allah yang membelanjakan rezekinya di jalan Allah. Mereka berbelanja untuk masjid, mereka berbelanja untuk madrasah, mereka berbelanja untuk keperluan-keperluan umum. Jadi ini adalah sedekah jariyah, di mana sedekah jariyah ini adalah sedekah atau amalan yang nantinya akan sampai kepada yang meninggal, walaupun itu sudah ditinggal lama mati oleh yang mengerjakannya. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini adalah apabila kita mengajarkan anak-anak kita tentang ilmu Islam, tentang ilmu syariat, tentang ilmu bagaimana mereka mengetahui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nantinya dengan ilmu ini maka termasuk dari bagian yang ketiga dari adalah doa daripada anak-anak yang soleh. Jadi apabila kita meninggalkan ilmu kepada mereka dan insya Allah mereka menjadi soleh karena ilmunya, maka nanti ilmunya, doanya daripada anak kita inilah yang akan sampai kepada kita setelah kita meninggal dunia. Jadi Bapak Ibu sekalian, marilah kita selain meninggalkan harta kepada anak-anak kita, mari kita mencoba meninggalkan kepada mereka tentang ilmu-ilmu Islam. Kita ajarkan kepada anak-anak kita bagaimana mereka membaca Al-Quran dengan benar, bagaimana kita mengenalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnah Rasulullah ini kita harus perkenalkan mereka dari awal, dan Al-Quran ini juga kita harus perkenalkan mereka dari awal. Jangan sampai mereka sudah tamat SD tidak bisa membaca Al-Quran. Yang sudah bisa membaca Al-Quran harus dengan membaca atau tata bacaan makhraj huruf yang benar. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita adalah tergolong daripada orang-orang tua yang selalu menekankan kepada anak-anaknya untuk belajar tentang Islam. Amin. Dan mudah-mudahan anak-anak kita insya Allah akan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para tamu Allah yang berbahagia, jadi bahwasanya apalagi dunia sudah 2018 ya, sebentar lagi sudah 2018, di mana globalisasi ini yang namanya maksiat ini tidak bisa kita kontrol.
anak kita bisa melakukan maksiat, bisa berada di dalam WC atau di dalam kamarnya. Dengan apa? Dengan teknologi yang ada, dengan akses internet yang luas, anak-anak kita kalau kita tidak kontrol bisa saja melakukan hal-hal yang negatif. Karena itu apabila kita ingin menjadikan mereka menjadi anak-anak yang nanti taat kepada ibu bapaknya, taat kepada agamanya, mari kita banyak-banyak mengontrol mereka dengan mengajarkan kepada mereka tentang ilmu Islam yang syariah. Kita mengenalkan kepada mereka tentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai kita rugi, kita hanya mengenalkan mereka tentang ilmu dunia, bahwasanya kita hanya mengenalkan mereka bagaimana bisa berbahasa Inggris dengan benar, tapi kita tidak pernah peduli sama mereka, anak-anak kita bisa membaca Al-Quran dengan fasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita hanya les mereka dengan matematika atau yang lainnya, tapi kita tidak pernah bisa mendatangkan guru untuk mengajar mereka tentang hafalan Al-Quran, apakah itu 1 surat, 2 surat, atau paling tidak mungkin bisa membaca, bisa menghafal daripada juz amma. Juz amma ini adalah diawali dari amma yatasaalun atau surat An-Naba yang diakhiri dengan surat Al-Ikhlas. Sebagai seorang mukmin seharusnya kita bisa menghafal daripada surat-surat pendek ini. Sebenarnya kalau kita mau, walaupun kita sudah umur, walaupun kita sudah 40-50 tahun, sebenarnya bisa kalau kita mau mencoba. Jadi kita mulai dari surat yang terpendek Al-Ikhlas, setelah itu Al-Falaq, kita mulai dari An-Nas, setelah itu Al-Falaq, setelah itu An-Nas, setelah itu Al-Masad, terus ke atas. Jadi kita mulai dari surat-surat yang pendek yang nantinya kalau kita sudah senang dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, insya Allah nanti lama-kelamaan kalau kita tidak membacanya sekali, kita akan merasa kehilangan. Alhamdulillah, nikmat kita sudah berada di Jabal Uhud, Bapak Ibu sekalian. Jabal Uhud ini kita lihat yang sebelah kanan, Bapak Ibu sekalian, bentangannya dari ujung depan sampai dengan ujung kanan belakang kita. Jadi kalau kita lihat dari peta geografis Saudi Arabia, ini bentangannya kurang lebih 8 km. Jadi dalam satu sunnah Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya apabila kita mengurus jenazah, dari memandikannya, mengafani, mensolati, dan menguburkannya, maka kita akan mendapatkan pahala 2 qirat. Seperti apakah pahala 2 qirat itu, Bapak Ibu sekalian? Bahwasanya pahala 2 qirat itu adalah pahala sebesar daripada gunung Uhud atau seberat gunung Uhud. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu sekalian, apabila kita saudara kita, tetangga kita kena musibah, datanglah kepada mereka dengan kata-kata takziah. Kita besarkan hati mereka. Kita bacakan satu ayat bahwasanya iza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apabila datang kepada kalian satu musibah, maka kalimat yang thayyibah yang harus kita ucapkan adalah